Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Hari ini kita kembali bersama dalam mata kuliah Ekonomi Mikro dan topik yang akan kita bahas kali ini adalah teori produksi. Ini adalah topik yang sangat penting dalam pemahaman bagaimana perusahaan mengelola sumber daya mereka untuk menghasilkan barang dan jasa. Kita akan menjelajahi konsep-konsep seperti faktor produksi, fungsi produksi, hukum produk marginal yang berkurang, isoquant, isocost, dan banyak lagi. Dengan memahami teori produksi, kita akan dapat melihat bagaimana perusahaan membuat keputusan yang cerdas tentang alokasi sumber daya mereka untuk mencapai tujuan ekonomi mereka. Selamat belajar, dan jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan jika ada yang perlu dijelaskan. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat maksimal dari kuliah ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita memiliki berbagai kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, pakaian, perumahan, dan jasa lainnya. Semua hal ini tidak muncul begitu saja. Mereka diproduksi oleh berbagai entitas, termasuk perusahaan swasta, pemerintah, individu, atau kelompok tertentu. Untuk memahami bagaimana proses ini berlangsung, kita memasuki ranah teori produksi dalam ilmu ekonomi. Teori produksi membahas bagaimana faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan teknologi digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa yang kita butuhkan. Konsep-konsep seperti fungsi produksi, produk marginal, produk rata-rata, dan hukum produk marginal yang berkurang adalah elemen-elemen penting dalam memahami cara produksi dilakukan. Dengan memahami teori produksi, kita dapat menjelajahi bagaimana perusahaan dan produsen membuat keputusan tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya mereka untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan mencapai tujuan ekonomi mereka. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana peran produksi ini memengaruhi dinamika ekonomi secara keseluruhan. Teori produksi adalah bagian dari ilmu ekonomi mikro yang mempelajari hubungan antara faktor produksi, input, dan produksi output dalam proses produksi. Teori produksi membantu kita memahami bagaimana perusahaan atau produsen membuat keputusan yang optimal tentang penggunaan sumber daya mereka untuk menghasilkan barang dan jasa. Terdapat beberapa konsep dan elemen penting dalam teori produksi. 1. Faktor produksi. Input. Faktor produksi adalah semua sumber daya yang digunakan dalam proses produksi, termasuk tenaga kerja, tanah, modal, seperti peralatan dan mesin, dan teknologi. 2. Fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan matematis antara input, faktor produksi, dan output, jumlah barang atau jasa yang dihasilkan. Fungsi produksi dapat berbentuk berbagai model matematis seperti produksi Cobb-Douglas, produksi Leontief, atau produksi CES, Constant Elasticity of Substitution. 3. Total produk, produk marginal, dan produk rata-rata, total produk, TP, adalah jumlah total output yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan menggunakan kombinasi tertentu dari faktor produksi. Produk marginal, marginal produk, MP, adalah perubahan tambahan dalam output yang dihasilkan dengan menambahkan satu unit tambahan dari suatu faktor produksi, sementara faktor produksi lainnya tetap. Produk rata-rata, average product, AP, adalah jumlah total output, dibagi dengan jumlah faktor produksi yang digunakan. 4. Hukum produk marginal yang berkurang, Law of Diminishing Marginal Returns. Hukum ini menyatakan bahwa ketika satu faktor produksi ditingkatkan sementara faktor produksi lainnya tetap, pada suatu titik produk marginal akan mulai mengalami penurunan, berkurang, dan produksi akan mengalami tingkat pengembalian yang semakin berkurang. 5. Isoquant. Isoquant adalah kurva yang menunjukkan semua kombinasi faktor produksi yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Ini analog dengan kurva indiferen dalam teori konsumen. 6. Isocost. Isocost adalah kurva yang menunjukkan semua kombinasi faktor produksi yang dapat dibeli dengan biaya yang sama. 7. Produksi jangka pendek dan jangka panjang. Teori produksi juga membedakan antara produksi jangka pendek dan produksi jangka panjang. Faktor-faktor produksi yang dapat diubah dalam jangka pendek dan jangka panjang dapat berbeda. Tujuan dari teori produksi adalah untuk membantu perusahaan atau produsen dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya mereka untuk mencapai tujuan ekonomi seperti maksimisasi keuntungan atau minimisasi biaya produksi.
Teori produksi juga merupakan dasar bagi teori biaya produksi, yang membantu dalam pengambilan keputusan bisnis yang efisien. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang, kita akan menyampaikan penjelasan yang lebih rinci tentang semua konsep yang telah disinggung di atas dalam konteks teori produksi. Ini akan disertai dengan contoh yang mendalam untuk membantu pemahaman. Kita akan menjelaskan bagaimana faktor produksi digunakan dalam produksi, bagaimana fungsi produksi bekerja, cara menghitung total produk, produk marginal, dan produk rata-rata, serta hukum produk marginal yang berkurang. Kita juga akan membahas konsep iso-quant dan iso-cost, serta perbedaan antara produksi jangka pendek dan jangka panjang. Dengan penjelasan yang lebih mendetail dan contoh konkret, diharapkan Anda akan memiliki pemahaman yang lebih kuat tentang teori produksi dan bagaimana ini berhubungan dengan pengambilan keputusan ekonomi dalam dunia nyata. Jadi silakan nantikan informasi lebih lanjut ketika kita membahas setiap konsep tersebut secara terperinci pada kesempatan berikutnya.